Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur. Selain Yakut, KPK juga menggeledah sebuah rumah milik seorang ASN di Kementerian Agama. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi kuota haji yang tengah disidik oleh KPK. Dari penggeledahan ini KPK mengamankan sebuah unit kendaraan roda 4 yang disita dalam penggeledahan di rumah anggota ASN di Kementerian Agama di kawasan Depok. KPK juga menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur untuk mendapatkan petunjuk serta sejumlah bukti terkait dugaan korupsi kuota haji. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Pemirsa, 2 pelaku pencurian spesialis material bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Modus pelaku berkedok sebagai buruh harian lepas dan mengincar rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Tim Buser Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pencurian material perumahan di kawasan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 3 pintu rumah dan 1 kodi seng yang disembunyikan di rumah pelaku. Keduanya diketahui merupakan pelaku lama yang berulang kali beraksi di kawasan Lubuk Begalung dan salah satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara. Berkedok sebagai buruh harian lepas, pelaku beraksi di siang hari memanfaatkan rumah-rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Target mereka beragam, mulai dari batu bata, teralis, pintu, hingga atap seng. Untuk 2 orang pelaku telah mengambil pintu rumah yang ada di perumahan tersebut berupa 3 buah pintu ditambah seng. Seng ada setengah kodi yang diambil oleh pelaku sendiri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi terlibat ketegangan dengan pegawai gudang salah satu kantor pembiayaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan menyusul eksekusi paksa mobil terkait dugaan perampasan dan juga pencurian. Tidak. Ikuti kantor, menghalangi kami melaksanakan tugas. Oke? Apanya bodoh? Jangan, tidak boleh Pak. Siapa yang bodoh? Saya tugas. Ketegangan ini terjadi di gudang salah satu pembiayaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan melibatkan Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan petugas eksekusi objek jaminan fidusia. Saat polisi hendak memasang garis polisi, mereka tiba-tiba dihalangi oleh sejumlah pegawai gudang. Setelah adu mulut cukup lama, polisi akhirnya berhasil memasang garis polisi. Polisi menyelidiki 2 dugaan tindak pidana, yakni perampasan mobil debitur dan pencurian uang sebesar 18 juta rupiah yang diduga hilang dari dalam mobil saat eksekusi berlangsung. Pihak pembiayaan juga mempertanyakan dasar polisi yang ingin mengeluarkan minibus dari gudang hanya berdasarkan laporan dugaan perampasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung gagalkan upaya penyelundupan biji pasir timah ke luar negeri di kawasan Bangka Belitung. Sebanyak 80 karung pasir timah dengan berat sekitar 4 ton ditemukan di dalam bunker bawah tanah. Tim Trisula Lanal Bangka Belitung menemukan 80 karung pasir timah milik pelaku yang disimpan di dalam tanah senilai 15,49 miliar rupiah. Pasir timah ini selanjutnya dievakuasi untuk dijadikan barang bukti.
Dari hasil pemeriksaan sementara akan dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. Sebelumnya Lanal Bangka Belitung juga menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 41 ton yang setara 12,7 miliar rupiah di kawasan Pelabuhan Pangkal Balam serta 100 kampil pasir timah di bibir pantai di kawasan Sungai Liat senilai 1,24 miliar rupiah. Yang satu lagi 5 ton, yang satu lagi yang terakhir yang baru-baru ini tanggal 11 kemarin adalah 4 ton. Yang 41 ton sudah ditangani sekarang sampai dengan PKNL ya Pak ya? Proses ya. PKNL nanti akan maju ke tahap lelang. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang 5 ton di sini udah ada penyidik PPNS Kementerian SDM. Hari ini kalau enggak paling lambat besok ya? Besok akan diserah terimakan ya dengan penyidik SDM. Penyidik SDM akan ditindak proses hukum lebih lanjut ya. Yang sementara yang 4 ton terakhir masih dalam penyelidikan Lanal Bangka Belitung. Seluruh barang bukti pasir timah kini masih dalam proses hukum dan pihak Lanatal akan mengalihkan perkara penyelundupan pasir timah ke penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Sebuah minibus menabrak 2 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya 1 orang pengendara roda 2 tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Tangis keluarga pecah saat jasad Dedi Suratman tiba di Rumah Sakit Umum Thalia Irham, Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas usai motor yang dikendarainya ditabrak minibus yang melaju kencang di Jalan Trans Sulawesi Poros Goa Takalar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain menabrak motor Dedi, mobil juga menabrak sepeda motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan hingga menyebabkan korban patah tulang. Menurut saksi, minibus menabrak saat berusaha mendahului mobil di depannya. Kecelakaan sebuah mobil bergerak dari arah selatan, mendahului mobil, kemudian ambil lajur kanan dan bertabrakan dengan 2 sepeda motor. Kini korban tewas telah diserahkan kepada keluarga dan langsung dibawa ke rumah duka di Kota Makassar. Sedangkan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan tepung terigu terperosok ke dalam saluran air saat melintas di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya truk oleng menimpa warung dan sepeda motor yang ada di pinggir jalan. Arus lalu lintas di Jalan Kresek Duri Kosambi, Jakarta Barat tersendat akibat kecelakaan yang dialami sebuah truk bermuatan tepung terigu. Truk terperosok dalam saluran air menyebabkan kendaraan oleng dan menimpa warung serta sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk bermuatan tepung terigu melintas di lokasi ini dan dari arah berlawanan datang truk lain. Karena kondisi jalan sempit, truk menepi ke bahu jalan namun menyerempet warung hingga terperosok dalam saluran air. Saat bersamaan, pemotor yang ada di bahu jalan sempat tertimpa truk namun berhasil menyelamatkan diri. Terpal-terpalnya itu udah melembar kemana-mana. Gak nyangkut sama motor, gak nyangkut sama apa. Memang itu udah jeblos, udah overload, beban. Udah jatuh semua, limpah semuanya ke sini. Nah, motornya ke dalam toko sembako ini, warung. Ketiban, Mbak. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitful Gani melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja migran ilegal Indonesia tiba di tanah air usai dideportasi oleh pemerintahan Malaysia. Sebelumnya mereka nekat berangkat ke Malaysia tanpa prosedur resmi karena tergiur iming-iming gaji tinggi. Sebanyak 127 pekerja migran ilegal Indonesia dibawa ke kantor BP2MI Ciracas, Jakarta Timur. Mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah, pengambilan sampel darah hingga psikologis.
Sebelumnya, ratusan pekerja migran ini dideportasi oleh pemerintah Malaysia setelah terjaring razia. Mereka kedapatan berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan cara non-prosedural. Mereka diduga tergiur iming-iming calo yang menjanjikan upah yang besar. Dari 127 orang ini, sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satgas Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Konara Enumbi yang buron dalam kasus penembakan anggota Polri Brigpol Ronald Enoch. Konara Enumbi ditangkap di Kampung Usir depan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada 21 atau pada hari Jumat pukul 10:40 waktu Indonesia Timur. Konara Enumbi merupakan bagian dari pasukan KKB Yambi di bawah pimpinan Pengamati Enumbi selaku Panglima Kodam Yambi. Ia diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan Brigpol Ronald Enoch di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 21 Januari. Saat ini tersangka telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah gudang mebel yang berada di tengah pemukiman warga terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan gedung mebel di Jember, Jawa Timur. Kobaran api membumbung tinggi dan meluluh lantakkan isi gudang mebel di Jalan Mawar, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar isi gudang hingga membuat warga berhamburan dan berupaya padamkan api dengan alat seadanya. Petugas Damkar Pemkab Jember tiba di lokasi langsung memadamkan api. Namun proses pemadaman sempat terkendala dengan kerumunan warga. Sejumlah warga yang rumahnya dekat dengan gudang mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Asap udah membumbung tinggi, udang. Isinya itu ya peralatan kayak meja, kursi, elektronik ada, cuma meja, kursi, sama kasur-kasur itu dari plastik, makanya kan cepet. Selama lebih dari 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Kalau dari penyebab yang pasti belum, tapi kita duga itu antara hubungan arus pendek dan ini kan gudang ini atapnya tank. Terus sirkulasinya kurang dimungkinkan panas di dalam gudang itu terlalu tinggi sehingga membakar kebetulan yang ada di dalam gudang itu plastik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, unjuk rasa protes penutupan 40 dapur makan bergizi gratis di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ricuh. Masa protes penutupan dapur MBG secara sepihak oleh Badan Gizi Nasional, padahal mereka telah penuhi seluruh persyaratan yang diminta. Unjuk rasa puluhan mitra dapur Badan Gizi Nasional dan tim advokasi HMI di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat pengunjuk berupaya masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan yang dijaga puluhan polisi dan Satpol PP. Mereka akhirnya memaksa masuk dengan cara mendobrak dan menendang pintu gerbang. Mereka memprotes kebijakan Badan Gizi Nasional Sulawesi Selatan yang secara sepihak menutup 40 dapur BGN. Padahal mereka telah membangun sarana prasarana yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai dapur makan bergizi gratis. Akibat penutupan ini, 40 vendor mitra dapur BGN mengaku rugi.
seakan-akan kami tidak dihiraukan oleh Badan Gizi Nasional. Karena persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional kami sudah penuhi, mulai dari kendaraan, gedung, dan peralatan-peralatan dapur lainnya. Tapi malah kami dapur, ada beberapa teman-teman pemilik dapur itu ditolak. Tuntutan dari persoalan ini adalah bagaimana kemudian secara ini mengevaluasi BKN dan tentunya juga tidak ada pihak yang kemudian dirugikan sama sekali. Kericuhan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menemui pengunjuk rasa. Ia pun berjanji akan mengundang para mitra dapur MBG dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Pemprov. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria dianiaya pria lain di Palembang, Sumatera Selatan hanya karena datang ke rumah mantan kekasihnya. Korban mengalami luka di kepala gara-gara pelaku terbakar api cemburu. Polisi menggerebek sebuah penginapan di kawasan Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, menangkap dua pria pelaku pengeroyokan. Kedua pelaku berada di kamar penginapan bersama teman kencannya. Penangkapan ini setelah polisi melakukan pengembangan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Kepala korban terluka, sementara telinganya nyaris putus dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Pelaku menganiaya korban karena datang ke rumah mantan kekasih pelaku di Jalan Perindustrian 2. Nggak ingat lagi ya. Terus kena di bagian mana? Bagian belakang kepala sama kepala. Permasalahannya apa, Kak? Masalahnya jangan dikawai sama itu. Olehnya dia tuh datang ke kontrakan cewek, aku posisi aku ada di situ juga. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dikeroyok oleh dua orang tersangka dengan motifnya itu cemburu, di mana korban mendatangi pacarnya, kemudian ada pelaku, di mana pelaku dan bersama temannya langsung cekcok mulut dan berakhir dengan pembacokan bagian kepala. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian aki lampu lalu lintas terekam kamera CCTV. Selama beraksi, pelaku telah mencuri 13 aki dari sejumlah lokasi. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku mencuri aki lampu lalu lintas di Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Aksi terjadi tengah malam saat situasi jalanan sepi. Tanpa ragu, pelaku memanjat lampu lalu lintas dan mencuri aki di dalamnya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, kedua pelaku berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda. Satu pelaku disergap saat melintas di jalan, sementara pelaku lainnya ditangkap di kediamannya. Dalam penangkapan ini, petugas turut mengamankan barang bukti aki. Saat diperiksa, keduanya mengaku telah mencuri 13 aki dari lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Muara Tewe. Aki ini dijual ke pengepul rongsokan dengan harga Rp200 hingga Rp250.000 per unit. Sementara sudah terungkap melakukan pencurian di 6 titik lampu lalu lintas dan masih kita kembangkan beberapa titik penerangan jalan juga ada kehilangan. Kita tunggu hasil dari penyidikan apakah berkaitan dengan para pelaku juga. Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, bagaikan ninja, seorang pencuri di Sukabumi, Jawa Barat nekat loncat dari atap ke atap rumah warga. Pelaku menghindari kepungan warga yang berusaha menangkapnya. Viral di media sosial, aksi seorang pria saat meloncat dari atap ke atap rumah warga untuk menghindari tangkapan warga yang sudah mengepungnya di Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Namun tak berselang lama pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian dan Babinsa. Sebelumnya warga sempat melihat pria tersebut mondar-mandir di sekitar lokasi hingga akhirnya berada di atap rumah. Untuk menghindari massa yang sudah kesal, pemuda yang diketahui berinisial AAJ ini dibawa petugas ke unit Reskrim Polsek Cikole untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketenteng di sini ya, pas saya pulang gitu kan dia lewat sini, terus saya naik ke Salates di situ, ya saya bilangin maksudnya suruh turun, begitu dia tadi ya loncat lah ke bawah gitu kan, dan saya kesini manggil buat yang punya rumah minjem kunci kan, katanya nungguin belum datang, ya orang-orang udah pada ngumpul, terus aparat datang, udah datang, dia naik lagi ke sini nih, jalan terus kepleset di bawah, jatuh ke bawah. Sebelum diketahui motif pelaku naik ke atap rumah warga karena tidak dilaporkan adanya kehilangan dari rumah tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikole. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ibu muda yang tewas di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat ternyata dibunuh asisten rumah tangganya. Pelaku kesal karena upahnya sebesar Rp500.000 belum dibayar. Polisi mengungkap kasus pembunuhan Dea Permata Karisma 27 tahun di Desa Jati Mekar, Purwakarta, Jawa Barat. Korban ternyata dibunuh Ade Mulyana 25 tahun yang merupakan asisten rumah tangga. Ia menganiaya korban dengan palu berulang kali hingga tewas. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 buah palu, pakaian, 2 handphone, dan sebuah sepeda motor. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan korban karena upahnya sebesar Rp500.000 tidak dibayar korban meski sudah ditagih berulang kali. Yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Hingga kini pihaknya masih menyelidiki kemungkinan motif lain sehingga pelaku tega membunuh korban. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan anggota Polres Purwakarta untuk menjalani proses hukum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di hutan jati di Ponorogo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata suami korban. Keduanya padahal baru menikah selama 2 bulan. Jasad seorang wanita ditemukan warga di hutan jati di Desa Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi pun langsung menggelar olah TKP dan mencari pelakunya. Terungkap pelaku adalah suami korban. Saat diperiksa, suami korban mengaku membunuh istrinya karena sakit hati. Korban dan pelaku menikah sekitar 2 bulan sebelumnya. Keduanya tinggal di rumah kontrakan dan sering terlibat cekcok. Bahkan korban sering dianiaya oleh pelaku. Puncaknya pelaku membawa korban ke gubuk di tepi hutan sebelum dibunuh. Jasad korban pun dibuang di tengah hutan. Gimana? Wah, pada saat digebuk itu, karena kan cekcok. Berarti niatan itu sebenarnya belum ada? Belum ada. Jadi sekilas pada saat di TKP, cekcok, digebuk itulah eksekusi itu terjadi. Karena niatnya pelaku ke korban itu untuk jemput. Kini pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak diduga melakukan pungli kepada pelaku usaha di kawasan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengaku dari RT RW setempat dan meminta sumbangan Rp500.000 hingga Rp1 juta untuk kegiatan Agustusan. Cek-cek mulut.